Halo Sobat BK, kembali lagi di podcast Labor BK. Mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Baik teman-teman, di sini kita kehadiran tamu nih yang merupakan lulusan dari program KKN dan PPL internasional di Thailand. Nah, ini merupakan prestasi nih untuk kita nih dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, terkhususnya program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Oke, mari langsung saja kita kenalan dulu dengan Abang Adib. Oke, boleh perkenalkan dirinya, Bang? Oke, perkenalkan nama saya Rizky Adib Kurniakil. Biasa orang-orang memanggil saya Adib. Saya berasal dari jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Saya sekarang di semester 7 sekarang. Oke, nah kita sudah berkenalan sama Bang Adib nih. Boleh dong nanti kita bagi-bagi pengalamannya sama Bang Adib. boleh. Nah, oke. Oke Bang, boleh ceritakan Bang, gimana pengalaman Abang bisa ikuti program ini Bang? Oke, kalau dari pengalaman sendiri ini merupakan pengalaman pertama ya bagi saya untuk saya pergi ke Thailand. Karena sebelumnya saya belum pernah sama sekali untuk luar negeri, terutama di Thailand. Mungkin sebelumnya di Malaysia udah pernah, tapi di Thailand baru pertama kali. Dan itu pun saya mengikuti ke Thailand ini karena program KKN dan PPL internasional ini. Nah, mungkin sedikit cerita kalau untuk program KKN dan PPL internasional ini dilakukan selama 3 bulan di Thailand. 3 bulan. Jadi lebih tepatnya saya itu ditempatkan di Provinsi Yala, di kota Yala, di sekolahnya itu kami di universitas dapatnya. Kalau saya pribadi dapatnya di universitas itu di Yala Rajabat University. Nah, di sana banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, terutama saya di sana tuh mengajarkan ekskul bahasa Inggris kalau di sana, malahan gitu. Oke, nah di sana Bang Adib mengajarkan bahasa Inggris di sana. Nah, untuk selama Abang di sana nih Bang, mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak yang di Thailand, ada nggak tantangan Abang? Kan ini bahasa Thailand ya gitu. Secara kita biasanya pakai bahasa Indonesia, sedangkan di sana orang pakai bahasa Thailand. Nah, apa tantangan Abang untuk menghadapi itu Bang? Oke, mungkin kalau tantangannya sendiri itu sama juga terhalang dengan bahasa Thailandnya mereka. Karena di sini kami juga tidak ada belajar bahasa Thailand sepenuh itu. Jadi ibaratnya untuk pembicaraan sehari-hari itu masih sangat susah gitu ya. Nah, berhubung karena itu merupakan ekskul bahasa Inggris dan di mana ketika kami ditempatkan di Yala Rajabat University itu, kami menjadi asdos lah ibaratnya kalau di kita. Jadi tetap ada dosen intinya yang akan memegang kelas itu, sedangkan saya nanti akan membantu dosen tersebut gitu. Misalkan entah memprovide atau misalnya saya memberikan game terutama misalkan, tapi game itu yang berhubungan sesuai dengan mata pelajaran pada saat itu. Misalkan pada hari tersebut membahas tentang introduction atau perkenalan simple gitu, perkenalan tidak formal ataupun formal gitu. Nah, nanti saya akan membuatkan game entah itu bisa jadi teka-teki atau mungkin bermain game sambil lempar-lempar kertas dan segala macamnya gitu. Dan juga tantangan di sana karena memang sebenarnya mereka berbahasa Thailand, sebenarnya sedikit susah menjelaskan bahasa Inggris kepada mereka. Karena bahasa Inggris mereka juga tidak sebagus native speaker ataupun orang yang sudah bisa berbahasa Inggris, karena mereka baru di semester awal. Jadi mereka baru semester 1, semester 3, jadi masih susah untuk berbahasa Inggris. Cuman di kelas kami menggunakan full bahasa Inggris gitu. Jadi tidak ada yang menggunakan bahasa Thailand. Jadi mungkin tantangannya itu dibagi merekanya mungkin sebenarnya. Kalau dibagi saya, karena memang kelasnya itu digunakan full bahasa Inggris, jadi saya masih bisa mengerti gitu apa pembahasannya dan juga cara menyampaikannya. Tapi di merekanya yang susah karena mereka masih bahasa Inggris itu masih awal gitu, masih baru mengenal gitu mereka. Oke. Nah, dari untuk bahasa Thailandnya sendiri, Bang, Abang selama ngajar di sana ada nggak kira-kira Abang dapat ilmu baru mengenai bahasa Thailand itu sendiri, Bang? Mungkin sebenarnya saya udah ada diajarkan sama anak-anak di sana, mahasiswa-mahasiswa di sana tentang bahasa Thailand, cuman saya tidak terlalu mengingat gitu. Jadi memang diajarkan misalkan kayak ngomong ini
Ini artinya Pak, mereka manggil saya kan teacher di sana. Iya, oke. Jadi misalnya mereka teacher ini bahasa Thailandnya ini gitu. Tapi karena mereka memang bahasanya itu sulit ya. Jadi Ya. saya juga susah untuk gimana sih cara ngomongnya itu masih susah gitu. Jadi saya lebih menggunakan bahasa kayak misalnya Melayu kalau mereka bisa ngomong Melayu, atau enggak saya tetap pakai bahasa Inggris. Gitu. Oh. Jadi di sana ada juga yang menggunakan pakai bahasa Melayu. Ada, cuman mereka memang tidak terlalu bisa menggunakan bahasa Melayunya. Berarti adalah masih bisa kalau seandainya abang ngajar nih masih bisa translate-nya pakai bahasa Melayu. Iya, gitu. kadang-kadang ya. Cuman karena ini permintaan dari dosennya langsung yang mengajar mata kuliahnya, memang dia membiasakan mahasiswanya itu untuk berbahasa Inggris langsung gitu. Jadi ketika dia menjelaskan pun itu full bahasa Inggris. Oh. Itu juga untuk membiasakan mereka dengan listeningnya mereka, dan juga kayak biasakan ngomong. Oke Bang, untuk bahasa Thailandnya itu sendiri selama abang di sana nih Bang, ngajar bahasa Inggris kan di sana. Jadi abang ada nggak mempelajari bahasa-bahasa Thailand di sana gitu Bang? Sebenarnya untuk mempelajari bahasa-bahasa Thailand itu kami ada, tapi cuman hanya yang basic-basicnya aja gitu. Kayak mulai dari angka, terus mungkin beberapa kosakata yang lain, misalnya saya mau makan apa segala macam. Nah, tapi permasalahannya adalah saya tuh tidak ingat lagi apa pembahasan itu lagi gitu. Bahkan untuk angka-angkanya saja saya sudah lupa. Oh. Karena memang kemarin tuh karena memang kami full berbahasa Inggris gitu kan. Jadi memang di bahasa Thailand itu tidak terlalu kami hafalin gitu. Karena juga ketika saya ikut kegiatan yang lain di luar pun saya juga berbahasa Inggris bahasanya. Atau enggak paling enggak berbahasa Melayu. Makanya saya bingung juga tuh kemarin selama 3 bulan di sana tuh kami juga tidak ada belajar bahasa Thailand sama sekali. Oke. Jadi karena nggak diulang-ulang gitu ya Bang. Kalau mungkin kalau bahasa Inggris kan mungkin masih kita pakai nih sehari-hari gitu. Kalau seandainya bahasa Thailand juga jarang juga dipakai di sini kan gitu. Oke Bang, nah ini teman-teman pasti penasaran dong. Nih pertanyaan untuk Abang. Motivasi Abang selama Abang nih mau mengikuti, kenapa sih Abang pengen ikuti program ini gitu? Terus boleh dong kasih tahu bagi-bagi ilmunya, gimana sih Abang bisa menempuh dan bisa lulus untuk mengikuti program ini? Nih teman-teman dan adik-adik pasti penasaran dong. Oke, boleh kasih. Oke, boleh. Nah, kalau motivasi saya sendiri kenapa saya mau mengikuti program ini karena cepat. Jadi kita itu punya program KKN dan PPL yang reguler, yang biasa itu kurang lebih memakan waktu selama 4 bulan kurang lebih. Nah, ketika kita mengikuti program KKN dan PPL internasional di Thailand ini, kita cuma hanya memerlukan waktu selama 3 bulan saja, gitu. Nah, jadi ketika teman-teman teman-teman KKN yang reguler itu belum berangkat seminggu sebelumnya, saya sudah berangkat duluan ke Thailand nih, gitu. Dan ketika pulangnya, teman-teman PPL yang baru PPL reguler itu seminggu setelah mereka masuk baru saya pulang. Jadi ketika itu saya bebas, tidak ada mata kuliah jadinya di semester 7 itu. Nah, karena berhubung saya sudah mengajukan judul di semester 6 dan saya sudah seminar dan segala macam, jadi saya punya target untuk tamat di semester 7. Makanya itu saya mau mengambil program ini karena itu tadi mendukung kita semua yang mau tamat di semester 7 gitu. Jadi ketika teman-teman kita ber-PPL semuanya, kita sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi, tinggal hanya kumpul laporan saja. Terus kita udah bebas tuh untuk kita melakukan penelitian. Jadi kita juga penelitian itu tidak tergesa-gesa, tenang dan segala macamnya gitu. Wow, nih patut ditiru nih Bang Adib nih untuk adik-adik sekalian yang juga berjuang nih. Bang Adib pertama dia udah ngajuin judul ketika sebelum semester 6. Ketika semester 6 udah sempro ya Bang? Iya, betul. Nah, di situ dia tambah lagi ketika ikut KKN internasional dan PPL internasional, sekali mendayung 2-3 bulan terlampau jadinya. Nah, sekali sekali pergi 3 bulan 4 bulan udah selesai KKN sama PPL ya Bang. Plus kita bisa sekali jalan-jalan juga kan. Nah, di situ jadi banyak yang kita dapatkan, pengalaman dapat, terus ilmu dapat, KKN waktu lebih singkat gitu ya Bang. Betul. Oke, boleh Abang kasih tahu nih Bang ke teman-teman sama adik-adiknya
gimana sih supaya bisa lulus triknya gimana gitu. Oke. Nah, mungkin kalau untuk tips and tricksnya itu tidak ada patokan pasti dari saya gitu, karena saya juga mengikuti kegiatan ini juga mendadak. Tetapi yang perlu diketahui sama teman-teman semua, pada masa kemarin saya itu pemilihan ataupun seleksinya itu kami memiliki empat seleksi. Yang pertama itu jalur seleksi berkas ataupun data kita semuanya nanti dicek oleh panitia. Lalu nanti ketika sudah itu kita ada proses wawancara. Di mana proses wawancara itu terbagi 3 proses, yaitu pertama proses wawancara bahasa Inggris, yang kedua itu bahasa Arab, dan yang ketiga itu wawancara bakat dan minat kita. Jadi nanti sama panitia itu kita memang betul-betul diwawancara mulai dari bahasa Inggris. Kita nanti ketika diwawancara bahasa Inggris kita diwawancarai lah dengan berbahasa Inggris. Jadi kita ngomongin bahasa Inggris dan segala macamnya. Dan nanti pertanyaan itu seputar Thailand gitu. Tergantung dari kebutuhan panitianya seperti apa gitu. Mungkin yang bisa saya jelaskan cuma 3 tadi itu aja. Dan untuk kayak wawancara bahasa Arab ya mereka bertanya secara bahasa Arab. Cuman kebetulan karena saya tidak alumni pondok ataupun SD, SMA IT, jadi saya tidak terlalu pandai untuk berbahasa Arab. Nah, ini untuk bahasanya itu sendiri kan ada 2 nih Bang, bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Nah, apakah memang harus ketika kita pengen lulus program ini, apakah harus dua-duanya kita kuasai Bang? Oh enggak perlu. Jadi nanti ketika kita mendaftar itu kita akan melampirkan sertifikat TOEFL ataupun TOEFL kita. Nah, tapi itu boleh dipilih salah satu. Boleh kita pakai TOEFL ataupun TOEFL, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Jadi kalau dari pengalaman pribadi saya tidak perlu harus dua-duanya harus pandai nih baru bisa lulus, enggak gitu. Tapi salah satu aja gitu. Ketika memang bagus bahasa Inggris ya tunjukkanlah bahwasannya kalian itu emang bagus dalam berbahasa Inggris gitu. Ketika bagus dalam bahasa Arab tunjukkanlah bagus dalam berbahasa Arab. Atau misalnya bagus dalam dua-duanya, tunjukkanlah kedua-duanya gitu. Nah, nanti juga akan ada lagi seleksi yang terakhir yaitu seleksi minat bakat, di mana nanti teman-teman akan melampirkan nih semua prestasi-prestasi teman-teman semua tentang minat dan bakat, misalnya itu menyanyi atau sebenarnya itu dia minat bakat ini dia akademik dan non akademik, jadi boleh menyanyi, pokoknya berhubungan dengan akademik dan non akademik itu boleh dilampirkan. Jadi nanti diseleksi lagi oleh panitia-panitia. Dan untuk prestasinya itu sendiri Bang, itu kita melampirkannya dari kita SD atau memang dari kita awal masuk kuliah tuh Bang, prestasinya Bang? Dari kita awal-awal masuk kuliah lah, supaya tidak terlalu lama. Mungkin dari SMA mungkin boleh. Oh begitu ya Bang. Nah, selama udah kita cerita nih Bang, banyak pengalaman Abang di sana dari mengajar terus menghadapi bahasa Thailand gitu kan. Jadi boleh dong Bang ceritain sama teman-teman di sana apa pengalaman yang gak pernah Abang lupakan, bisa gak terlupakan lah sama Abang, maupun itu pengalaman senangnya, mungkin ada juga pengalaman buruknya gitu di sana. Boleh Bang ceritakan Bang? Oke. Mungkin kalau dari pengalaman ya itu banyak sekali yang nggak bisa dilupakan di kegiatan program KKN dan PPL Internasional ini. Mungkin kalau dari yang bahagianya ya kali ya. Iya. Nah, kalau dari bahagianya itu sendiri di kegiatan ini nih kami itu menampilkan tarian budaya Indonesia di Yala Rajabat University kemarin. Jadi pada tanggal berapa ya, kalau saya tanggal 28 Agustus pokoknya kalau nggak salah saya. Jadi bulan Agustus itu kami dari Yala Rajabat University itu mengadakan yang namanya International Day. Nah, di International Day itu sendiri kami membuat suatu penampilan, di mana penampilan itu tuh Wonderful Indonesia itu Jadi kami membuat penampilan nari, di mana di situ saya mengambil andil sebagai penyanyinya dan teman-teman yang lain itu menjadi penarinya. Nah, kebetulan kami ini kan yang lulus program ini ada sekitar 27 orang. Nah, dari 27 orang itu kami undang semuanya untuk datang ke Yala Rajabat University di Provinsi Yala dan letaknya di kota Yala untuk datang ke kampus kami, dan kami itu bersama-sama berlatih bersama di dalam kampus itu. Karena kegiatan itu memang kegiatan event yang sangat besar sekali gitu. Dan acara itu tuh merupakan acara yang paling melelahkan bagi saya karena memang banyak menguras tenaga selama sebulan lebih, karena kami mempersiapkan banyak konsep seperti mulai dari tari dan segala macam, terus juga penampilan. Di situ juga kami memiliki stand untuk
stand dari Indonesia, yang dimana kami juga yang menjaga standnya nih gitu. Udah kami yang menjaga standnya, kan juga kami diminta untuk kayak membuat kayak permainan Indonesia, terus juga membuat makanan khas Indonesia, yang dimana kami itu memilih makanan khas Indonesia itu bakwan. Nah, jadi kami di situ memilih kue bakwan sebagai makanan khas Indonesia karena pada saat itu tuh merupakan bahan yang paling mudah didapat dan paling rasanya itu yang menurut saya paling gimana ya? Rasanya itu yang paling bisa dinikmati sama semua orang gitu, walaupun beda negara tapi rasanya itu cocok lah sama lidah orang luar juga gitu. Nah, itu mungkin kesan saya yang bahagianya karena di situ kami menampilkan penampilan yang sangat luar biasa sekali, dan di mana penampilan itu kami juga diikuti oleh semua dosen-dosen yang ada di dalam YRU itu gitu. Jadi rektornya juga ikut kami nari dan bersama-sama. Jadi kami sangat happy lah pada hari tersebut gitu. Nah, mungkin untuk pengalaman yang tidak enaknya itu adalah pengalaman pribadi saya, mungkin karena saya sakit. Saya kemarin sehabis dari acara itu tersebut, saya malah berjalan-jalan dan tidak istirahat. Jadi akhirnya besoknya saya drop, dan itu menyebabkan saya sakit selama seminggu mungkin ya. Dan itu menurut saya merupakan sakit saya yang cukup parah sih menurut saya, karena seminggu itu saya memang sangat jarang sekali keluar, dan bahkan ngajar pun itu saya cuma ngambil setengah hari ngajarnya. Karena menurut saya nggak terlalu fit untuk dipaksain untuk ngajar selalu full di setiap harinya gitu. Oke, seru sekali ya sepertinya pengalaman Bang Adib selama di Thailand. Dari dia ada mengalami sakit, terus ada mengadakan event di situ, mengenalkan budaya kita di Indonesia ke kancah internasional nih. Iya, betul. Teman-teman. Oke, Bang, boleh kasih pesan dan saran untuk adik-adik kita nih yang nonton podcast kita mengenai pengalaman Abang itu? Oke, nah mungkin saran saya pribadi untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini, ketika memang kalian anak Winsuska nih, apalagi terutama kalian itu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Winsuska Riau kita ini, tuh kawan-kawan Winsuska. Nah, jadi kalian itu jangan pernah takut merasa kayak aku nggak pandai bahasa Inggris, aku nggak pandai bahasa Arab. Jangan pernah sama sekali berpikir seperti itu. Jadi apapun memang kalau kalian memang mau, ikut aja coba gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu, karena kita nggak tahu nih, kadang memang bukan faktor dari diri kita yang membuat kita lulus, tapi itu membuat dari faktor rezeki kita gitu. Ketika emang sudah rezeki kita di sana, ya pasti bakalan dapat gitu. Karena kemarin pun juga pas kami daftar itu kan lumayan banyak yang daftar juga, ya kan. Dan alhamdulillahnya yang terpilih salah satunya adalah saya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba apapun ya. Kalau misalkan kalian bilang kayak bahasa Inggris kalian nggak terlalu bagus dan bahasa Arab kalian nggak terlalu bagus, nggak apa-apa, coba aja. Mana tahu emang rezekinya di situ. Mungkin itu dari saya. Oke, kawan-kawan. Nah, itu tuh pengalaman dari Bang Adib dan pesan dari Bang Adib. Nah, boleh nih ditiru untuk kawan-kawan. Oke, terima kasih kepada Bang Adib udah berbagi pengalaman, dan saran dan pesannya itu bisa nih didengar untuk adik-adik Sobat BK sekalian, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, oke, untuk teman-teman, semoga podcast ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman Sobat BK sekalian. Untuk kita, sebelum kita menutup podcast kita nih Bang, kita coba jargon podcast BK dulu. Oke, boleh. Nah, untuk Sobat BK, jadi kalau saya bilang Labor BK FTK mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Oke, boleh. Oke ya Bang, mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Oke. Labor BK FTK mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Dadah Sobat BK, sampai jumpa di podcast selanjutnya.